Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anuardi Kurniawan, NPM 2043084 dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer semester 6. Di sini saya akan mengulas sedikit terkait materi pengantar blockchain dengan dosen pengampu Bapak Dedi Irawan. Langsung saja ke materinya. Apa itu blockchain? Mungkin Bapak Dedi Irawan sudah menjelaskan terkait pengertian blockchain sendiri, teman-teman. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan transaksi digital dilakukan secara aman, terpercaya, dan transparan. Teknologi ini menggunakan sistem database terdistribusi yang menyimpan informasi transaksi dalam blok-blok yang saling terhubung. Jadi, singkatnya atau mudahnya pemahaman tentang blockchain ini adalah blockchain adalah sebuah teknologi di mana digunakan untuk menyimpan transaksi digital, teman-teman, di mana transaksi digital ini tidak dapat diubah oleh siapapun karena sifatnya yang saling terhubung antara data satu dengan data yang lain. Jadi ketika kita ingin mengubah data A misal, maka data B dan C akan ikut berubah, yaitu pada kodenya. Jadi kode setiap pesan atau setiap data itu berbeda-beda. Jadi ketika kita mengubah data A, maka kode pada data A, kode pada data B, dan kode pada data C itu akan ikut berubah semua. Tapi ketika kita mengubah data yang akhir, yaitu data pada C, maka data A dan B tidak akan ikut berubah. Maka dari itu disitulah keamanan dari blockchain ini sangat dipercayai, teman-teman. Lanjutnya, setiap blok memiliki kode unik yang digunakan hash, dan setiap transaksi yang masuk ke dalam blok harus diverifikasi oleh jaringan pengguna sebelum dianggap sah. Dengan demikian, blockchain dapat menghindari kecurangan dan manipulasi data karena adanya mekanisme konsensus yang melibatkan banyak pihak. Selanjutnya, dari pengertian blockchain tadi, teman-teman, kita masih bertanya-tanya kan, apa sih keuntungannya dari blockchain ini? Salah satu keuntungan utama menggunakan blockchain adalah keamanan data yang tinggi, karena setiap transaksi harus diverifikasi oleh jaringan pengguna, maka risiko kecurangan dan manipulasi data menjadi sangat kecil. Selain itu, blockchain juga memiliki keunggulan dalam hal efisiensi biaya dan waktu. Transaksi dapat dilakukan secara langsung antara dua pihak tanpa perlu melalui perangkat seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Jadi teman-teman, keuntungan utama dari blockchain ini sendiri adalah yang saya jelaskan tadi di awal, yaitu terkait keamanannya. Karena ya, data antara data satu dengan data yang lain itu saling terikat atau saling terhubung, yaitu dengan rantai, dengan blok. Jadi tidak dapat diubah data tersebut. Dapat diubah ketika ada persetujuan dari anggota atau dari teman-teman yang lain. Selanjutnya, penerapan blockchain di berbagai bidang. Blockchain tidak hanya digunakan dalam bidang keuangan, tapi juga telah diterapkan dalam berbagai bidang lainnya. Misalnya dalam industri logistik, blockchain dapat membantu mengefisiensi proses pengiriman barang dengan memastikan transparansi dan keamanan data. Di bidang kesehatan, blockchain dapat digunakan untuk menyimpan data medis pasien secara aman dan terpercaya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta mengurangi risiko kesalahan diagnosis atau perawatan. Apa sih tantangan dari mengadopsi blockchain? Ketika kita menggunakan blockchain, apa sih rintangan atau tantangan dari penggunaan blockchain itu sendiri? Yaitu tantangannya itu kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang teknologi ini di kalangan masyarakat umum. Kita tahu ya teman-teman, di masyarakat umum tidak dapat dipungkiri, walaupun zaman semakin maju, tapi masih ada saja masyarakat yang masih buta terkait teknologi. Maka dari itu, tantangan dari blockchain ini adalah
masyarakat umum yang terbuta teknologi. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa ilmu komputer harusnya dapat memberikan sedikit pemahaman terkait teknologi teman-teman, agar nantinya ya dapat ikut serta dalam pengembangan blockchain ini masyarakat umum tersebut. Lanjutnya, masa depan blockchain. Masa depan blockchain sendiri diprediksi akan semakin cerah dengan munculnya teknologi baru seperti smart contract dan teknologisasi aset. Namun untuk mengoptimalkan potensi blockchain dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat umum dalam meningkatkan pemahaman dan memperkuat regulasi yang ada. Jadi kesimpulan dari blockchain sendiri adalah teknologi yang memungkinkan transaksi digital dilakukan secara aman, terpercaya, dan transparan. Keuntungan utamanya adalah keamanan data yang tinggi serta efisiensi biaya dan waktu. Meskipun masih banyak dihadapkan beberapa tantangan tersebut yang kita bahas di awal tadi, dengan munculnya teknologi baru dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, industri, masyarakat umum, dan yang lain-lain untuk mengoptimalkan potensi blockchain sendiri. Jadi tadi teman-teman ulasan sedikit terkait pengertian blockchain, apa sih itu blockchain. Mungkin itu saja yang biasa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata atau penjelasan saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Di sini tempatnya belajar, di sini tempatnya salah. Maka dari itu saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.